Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Bu Anggi. Di hari Kamis ini kita akan belajar tentang matematika. Silakan dipersiapkan bukunya dan jangan lupa kalian semua berdoa terlebih dahulu. Nah, gimana, udah berdoa ya? Insya Allah kalau sudah berdoa pasti dalam kalian melihat video ini insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semuanya tentu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Pekan kemarin kalian juga sudah belajar. Sekarang tinggal pendalaman materi. Karena apa? Sebentar lagi kalian akan penilaian akhir semester 1. Nah, pada slide berikutnya kita akan mengenal tentang alat ukur panjang dan berat. Seperti yang sudah kalian ketahui, alat ukur panjang itu ada mistar atau yang biasa kita sebut dengan penggaris. Ada yang biasa juga kita sebut dengan roll meter untuk mengukur panjang pintu biasanya. Untuk yang tukang kayu biasanya ya. Ataupun ada juga alat ukur berat seperti neraca duduk, neraca digital juga ada. Nah, selanjutnya selain kita sudah mengenal tadi fungsinya, sekarang kita akan melihatnya dalam contoh pengukuran panjang seperti dalam contoh soal. Langsung ya, kalian tinggal simak buku matematikanya sambil nonton videonya. Dalam menghitung atau dalam pengukuran panjang, di sini contohnya ada pensil. Kita hitung panjang pensilnya menggunakan alat ukur apa kalau pengukuran panjang? Iya, betul sekali. Alat ukur mistar atau penggaris. Di sini panjang pensilnya adalah 2 cm. Tetapi ada garis-garis kecilnya, yaitu lebih 2 mm. Berarti kira-kira pembulatannya berapa ya? Kalau ke sentimeter terdekat ternyata menjadi 2 cm. Selanjutnya, contoh yang kedua, ada panjang lidi. Nah, panjang lidi itu bisa kita ukur menggunakan mistar juga atau penggaris. Di sana ada panjang lidinya, yaitu menunjukkan angka 4 cm. Tetapi ada lebihnya lagi, yaitu 7 mm. Nah, kita bulatkan ke sentimeter terdekat. Jadi berat lidinya adalah 5 cm. Setelah kita sudah tadi bahas contoh pengukuran panjang, di sini kita lihat kenapa sih 2 cm sama dengan 2 cm yang lebih 2 mm. Kenapa jadinya 2 cm? Kenapa enggak 3 cm ya? Karena dalam materi pembulatan ini 2 mm itu adalah kurang dari 5. Jadi pembulatannya ke 0 dan panjang pensilnya menjadi 2 cm. Berbeda dengan lidi. Lidinya tadi panjangnya adalah 4 cm lebih 7 mm. Kenapa dibulatkan jadi 5 cm? Karena di belakang koma itu ada angka 7, di mana angka 7 itu lebih dari 5. Berarti pembulatannya ke atas atau mendekati 1. Nah, jadi dibulatkannya adalah menjadi 5 cm. Nah, kalau tadi mengenai contoh pengukuran panjang, sekarang yang akan kita bahas adalah contoh pengukuran berat suatu benda. Misalnya di sini ada neraca digital, di situ ada 1 buah stroberi, ada juga cherry, ada melon, lemon. Nah, di situ ada ya, sudah terlihat di neraca digitalnya, yaitu beratnya adalah 84,58 gram. Kira-kira kalau dibulatkan ke gram terdekat jadi berapa? Iya betul, di sini udah tertera yaitu 85 gram.
Karena di belakang koma atau di belakang angka 4-nya itu adalah 5. Ingat prinsip pembulatan, sama dengan atau lebih dari 5, pembulatannya adalah naik ke atas atau mendekati 1. Coba kita lihat pada pengukuran berat benda yang di sampingnya. Masih sama ya, temanya buah-buahan, biar kalian tahu makan makanan yang bergizi agar kalian tetap sehat. Nah, di sini ternyata ada beberapa anggur, ada apelnya juga, ada pisang dan juga stroberi. Ternyata beratnya adalah 3 kg. Tapi ada lebihnya juga tuh, 3 kg lebih 2. Nah, gimana ya? 3 kg lebih 2 apa lebih 3 itu ya? 3 kg lebih 3 ternyata. Nah, karena 3 atau di belakang koma itu kurang dari 5, jadi pembulatannya ke bawah. Jadi untuk dibulatkan ke kilogram terdekat menjadi hanya 3 kg. Yang tadinya 3 kilo, 3 gram, pembulatannya jadi 3 kg. Nah, ini untuk pembahasannya ya dari contoh menghitung berat benda tadi. 84,58 gram dibulatkan, kenapa bisa jadi 85 gram? Ada tanda tanya, ada yang bisa jawab? Tadi Bu Anggi udah jelasin loh di slide sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Iya, di belakang koma yaitu ada angka 5. 5 itu adalah sama dengan atau lebih dari 5, pembulatannya naik ke atas dari 84 menjadi 85 gram. Lalu contoh benda yang kedua, ternyata 3 kg lebih 3 gram. Kita bulatkan ke kilogram terdekat, jadi berapa ya? Siapa yang bisa jawab? Ayo, seperti penjelasan Bu Anggi di slide berikutnya tadi. Oh iya, karena 3 itu kurang dari 5, jadi pembulatannya ke bawah. Jadi beratnya adalah hanya 3 kg. Nah, sekarang kalian jadi ingat lagi ya prinsip pembulatan atau aturan dari pembulatan. Jika angka di belakang koma di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah atau mendekati 0. Sedangkan apabila angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas atau mendekati 1. Itu prinsip atau aturan pembulatan ya. Nah, dalam mereview materi tentang pembulatan hasil pengukuran, kalian juga harus mengingat lagi tentang satuan panjang dan satuan berat. Misalnya di satuan panjang mulai dari kilometer sampai dengan milimeter, atau di satuan berat mulai dari kilogram sampai dengan miligram. Ingat, apabila turun 1 tingkat itu dikali 10. Tetapi berbeda apabila kita naik 1 tingkat berarti dibagi 10. Contohnya misal Bu Anggi punya pita 1 meter. Kira-kira berapa desimeter ya? Itu naik apa turun? Siapa yang bisa jawab coba? Ya, ternyata turun. Berarti kalau Bu Anggi punya pita 1 meter, berarti jadi 10 desimeter. Apabila Bu Anggi minta diubahnya ke sentimeter, berarti 1 itu dikalikan berapa? Dikali 100, karena turun 2 tingkat. Setiap turun 1 tingkat dikali 10, berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Sama halnya dengan satuan berat. Juga demikian, apabila Bu Anggi punya misalnya beratnya itu timbangan menunjukkan angka 100 gram. 100 gram kira-kira berapa hektogram ya? 100 gram naik 2 tingkat Bu. Nah, kalau naik 1 tingkat itu dibagi 10, berarti naik 2 tingkat dibagi 100, berarti 100 gram dibagi 100, hasilnya jadi 1 hektogram. Nah, seperti itu. Kalian juga harus tetap mengingat satuan panjang dan berat.
Berikutnya kita ingat lagi ya, untuk di zona ini kalian harus banyak berlatih. Nanti wali kelas kalian akan membagikan link latihan soal GFOAM. Nah, bagaimana peraturannya dalam mengerjakan soal latihan GFOAM? Nah, ingat setelah kamu dapat linknya, kamu harus fokus mengisinya dalam mengerjakannya juga. Jangan lupa cantumkan email. Setelah itu isi identitas, nama lengkap kamu, nomor induk atau kalau perlu di situ hanya nomor absen atau nomor urut ya. Dan yang biasanya kelewatan itu kelasnya, jangan sampai tertukar kelas 4A, B, C atau D. Nah, selanjutnya juga dikerjakan gak usah terburu-buru, yang penting teliti. Semua soal harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nanti kamu tidak bisa mengiring jawabannya. Nah, lalu yang terakhir adalah jangan panik apabila nanti ada soal yang di situ ada gambarnya, tapi gambarnya belum keluar. Pelan-pelan saja ya mengerjakannya. Tapi ingat, waktunya itu adalah sesuai dengan jam KBM ya. Biasa ada kelas pagi dan kelas malam. Nah, mungkin itu saja untuk mereview materi tentang pembulatan. Nah, dalam kalian menghadapi pas penilaian akhir semester. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jadi kalian bisa tahu tugasnya apa. Insya Allah videonya bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal latihan. Sekian dari Bu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.